ganggu. Bos. Bos, tunggu bos. Kenapa bos pecat saya? Perusahaan sudah mau bangkrut, jadi harus ada efisiensi karyawan. Ya, tapi kenapa saya bos? Bos, ini saya cuma OB bos. Tuh harus staff yang dipecat bos. Kamu gak usah ngatur saya. Keputusan perusahaan tidak bisa diganggu-gugat. Kamu dipecat. Saya nggak terima. Pokoknya bos harus pekerjaan saya. Dengan kelakuan kamu yang seperti ini, saya jadi semakin yakin kalau kamu layak untuk saya pecat. Pecat saya. Kalau bisa kamu kayak gini, ya bisa bang. Oh iya bener nih, yang bikin ulah di kontrakan juga nih. Lu mendingan minggat dari kampung ini. Kita nggak butuh warga preman kayak lo. Mai, kenalin ini Bang Haji sepupu aku. Oh. Ini Mbak Rini, istrinya, sama Bu Rauda, mertuanya. Halo semuanya, perkenalkan aku Maya. Sekarang lagi kerja di yayasan. Selamat datang di kampung ini, semoga betah ya di sini. Gimana Bang Haji? Kedepannya ada rencana apa? Ya, mau usaha apa aja lah. Lagian juga belum ada kepikiran. Ya mau gimana? Ya, kita juga nggak punya duit, ya kan? Kebetulan saya ada sedikit uang buat modal usaha Bang Haji. Ya insya Allah bisa membantu. Diterima Bang? Oke. Ya, kalau cuma segini sih mana cukup. Buat bayar karyawan aja nggak bisa. Fahri. Kamu tuh kalau mau nolong orang, jangan nanggung. Kurang itu. Saya baru ada segitu untuk bantu modal usaha Bang Haji. Kebetulan juga kan kontrakan udah saya bayarin buat 6 bulan ke depan. Maaf ya. Hari, kamu ngapain minta maaf? Lagian duit segitu tuh udah lebih dari cukup menurut aku ya. Kalau misalnya aku udah bisa pakai itu untuk buka usaha kecil-kecilan atau apa, kayak buka warung. Itu kan udah bisa untuk ngasilin duit lagi, diputerin duitnya. Nah Maya benar loh, uang segitu tuh banyak. Fahri terima kasih ya udah dibantu. Ajis, Rini, nanti kita bikin usaha di rumah ya nak. Nggak usah pakai karyawan, ya. Kira-kira mau makan di mana? Warteg depan kali ya? Sekarang nih, Ri, Mai, gimana pindahannya Mas Aziz? Oh, aman tadi aku udah bayarin kontrakannya buat 6 bulan ke depan. Sama kasih uang juga buat modal usaha. Kasian dia keluar dari kerjaan tanpa dikasih pesangon. Ya ampun Ri, kamu baik banget sih. Semoga aja bantuan kamu itu bisa meringankan beban mereka ya. Tuh kan? Harusnya tuh reaksinya sama kayak Aini, tau nggak? Harusnya tuh mereka berterima kasih. Apalagi Aini, tau nggak reaksinya Rini itu kayak gimana istrinya? Dia tadi ngomong kayak gini. Oh, segini doang. Ini bisa buat apa? Ini bisa buat apa? Bukannya terima kasih gitu di depan Fahri loh dia ngomong kayak gitu. Rasa-rasa kalau misalnya itu bukan keluarganya Fahri udah aku jambak tuh orang. Sorry, bukan maksudnya kayak gitu. Bukan maksudnya gimana gitu. Aduh. Ya, aku ngerti kok. Ya maaf ya, bukan maksud aku ngejelekin keluarga kamu gitu loh. Ya, Mai. Kirain ribut sama Ipar tuh setelah nikah.
Abang, Ya, angkatin pancinya dong, Bang. oke, siap. Bentar ya. Rin, ibu boleh bantu nggak nak? Ibu gak usah bantu-bantu. Apalagi deket-deket nih ke tempat jualan. Nanti nih ya, kalau ada pembeli denger ibu batuk-batuk, yang ada nggak nafsu makan. Ya ampun ibu, ngapain sih diri sini? Ngalangin jalan aja. Minggir. Ya. Ini Rin. Ini tongseng yang direkomendasi sama Fahri. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini yang saudaranya Bang Bro Fahri. Iya, iya betul Bu. Betul. Nah, saya sepupunya Fahri. Nah, ini istri saya namanya Rini. Mau makan tongseng ya? Ele Rini, atau jelas-jelas kita teh kesini teh mau mam tongseng gitu. Masa mau mam pecel lele gitu? Iya bener juga tuh. Kita teh bela-belain kesini teh soalnya dipromosiin gitu tongseng kamu teh sama si Kase Fahri. Makanya kita bertiga teh penasaran sama masakan kamu. Sok atuh bikin tilu mangkok gitu. Kalau gitu langsung duduk aja. Ayo tuh punya gua, jangan pakai bawang goreng. Iya Bu. Saya banyakin aja bang, kalau bang. Iya Mas. Oke Mas. Ya. Tunggu bentar ya. Oke. Gak nyangka ya, baru buka tapi udah rame. Iya, makanya langsung aja kita siapin. Ayo. Aduh. Ternyata capek gue ya jualan. Ini mah capeknya 2 kali lipat dari jadi OB. Kalau begini terus tiap hari, aduh, bisa encok. Terus nggak bisa ngapa-ngapain. Kamu bilang kamu capek. Lebih capek mana coba? Aku ikutan jualan, beberes rumah, udah gitu jagain ibu lagi sakit. Iya, capean kamu. Udah. Udah gini aja. Sekarang porsinya itu kita dikitin aja. Ya biar nggak terlalu nguras tenaga. Ya lagi pula kan yang beli nggak serame yang kita bayangkan. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Fahri, Maya, aduh. Udah habis tongsengnya? Oh, belum sih. Tapi kalau mau beli besok aja. Udah diberesin. Saya sama Fahri kesini bukan untuk pesan kok. Tapi kami cuma mau pesenin aja pesanan ketua RW besok. Aduh, Karena mau bikin acara syukuran soalnya. nggak. Kebanyakan, nggak sanggup, capek. Kenapa kok nyubit? Jangan dengerin Bang Aziz. Ya, selama itu masih bisa menghasilkan duit, kita pasti sanggup. Ngantuk banget. Padahal mengurangin porsinya. Malah 2 kali lipat gitu mah. Ya udah sih Bang, jalanin aja, lumayan kan? Dapat tambahan duit. Aduh, ibu berisik banget sih. Abang, aku samperin ibu dulu ya, Iya. biar nggak berisik. Itu pastiin rasanya udah pas apa belum, ya? Iya. Nggak usah dicek lah rasanya. Anggap aja udah enak. Biar tongseng ini cepat matang dan aku bisa tidur. Ternyata masih banyak juga ya sisanya. Ini kalau diduitin lumayan ini.
Kalau gini kan jadi makin banyak. Untungnya bisa gede. Gimana bang? Loh, kok tongsengnya makin banyak? Nih, tongseng sisa tadi aku campurin ke tongseng yang baru. Aduh bang, tapi kalau pakai yang sisa kan nggak fresh dan agak bau. Aduh, mau untung aja harus pakai fresh. Ya lagi pula kan tongseng kita yang baru ini juga dagingnya nggak bagus, ya kan? Ya juga sih. Ya karena sama-sama nggak bagus, jadi ya bodo amat. Yang penting dapat cuan. Nanti juga kalau udah matang semua bakal jadi enak. Kenapa ini jadi begini? Semua warga keracunan gara-gara makan tongseng kambing yang kamu pesan. Sebagian warga dilarikan ke rumah sakit. Untung saja saya belum pernah nyobain. Kalau tidak, saya juga bisa keracunan. Pak, tapi Bapak yakin itu tongseng dari saya yang dibeli dari Bang Ajis? Pari, ini tongseng buatan sepupu kamu kan? Ini kamu cium nih baunya. Asem tau. Ya Allah, itu kok bisa baunya kayak gini ya? Pak, saya minta maaf banget atas apa yang terjadi. Saya bakal ganti rugi buat semua uang berobat warga ya. Saya percaya kamu pasti tanggung jawab. Tapi kan bukan salah kamu. Aziz dan istrinya itu harus ditegur dan harus tanggung jawab. Karena dia sudah lalai dengan pekerjaan yang kamu berikan. Saya setuju sama Pak RW. Mendingan sekarang kita langsung datengin aja ke warungnya. Kamu tunggu di sini aja ya. Biar kita aja yang kesana. Iya, Mai, kamu tolong jaga anak-anak yayasan aja ya. Assalamualaikum, Bang Ajis. Waalaikumsalam. Wah, Ajis, iya Pak RW. kamu harus bertanggung jawab. Hah? Gara-gara tongseng, masakan kamu, warga yang makan di acara syukuran saya ini, semua keracunan. Maaf Pak RW. Ini keracunan semua maksudnya gimana Pak RW? Tongseng yang udah dibuat sama Bang Aziz itu bau amis dan rasanya udah nggak enak, udah nggak layak untuk dimakan, Bang. Jangan asal dulu ya. Saya kirim tongseng semua ke sana fresh. Jadi kalau di sana itu basi, salin acaranya, bukan saya. Pak RW, warga-warga semua saya minta maaf ya. Saya keluarganya Bang Ajis. Minta maaf atas semuanya. Nanti saya yang bakal ganti rugi buat biaya berobat. Maaf, diterima ya Pak. Saya sangat kecewa dengan sikap kamu ini, Ajis. Fahri ini sudah terlalu baik dengan kamu. Kenapa kamu jadi pengecut? Maaf ya Pak. Bu, semua. Boleh pada bubar aja. Maaf. Maaf ya, Pak. Keracunan apa? Bang Ajis, saya nggak akan kasih modal lagi buat Bang Ajis. Uang buat berobat warga tadi itu yang terakhir. Kamu ini kan sebuahku, duitnya banyak. Astagfirullahaladzim, Bang Aziz. Tolong dijaga bicaranya ya, Bang. Kebutuhan Fahri itu bukan cuma untuk nolongin saudara kayak Abang. Fahri juga punya hidupnya sendiri, Bang. Saya kurang baik ya selama ini. Kontrakan Bang Ajis ini udah saya bayarin buat 6 bulan ke depan. Saya kasih biaya usaha buat Bang Ajis. Tapi apa? Bang Ajis kan yang ngecewain saya. Bang Ajis yang nggak amanah. Jadi jangan pernah salahin saya kalau saya nggak akan kasih modal usaha lagi. Assalamualaikum. Nih, duitnya taruh meja. Nih. Sepupu kamu tuh ya, pelit banget. Masa iya katanya nggak mau modalin lagi? Ini, kamu nggak boleh ngomong begitu, nak. Kamu berdua tuh yang nggak amanah.
coba bikin makanan yang nggak baik. Jangan so nasihatin kami, Bu. Kalau ibu tuh cuma jadi beban di rumah ini. Bu, nggak usah ikut campur urusan kami. Ini tuh usaha kami, Bu. Ini juga dilakuin juga buat ibu kok. Astagfirullahaladzim. Ibu kan cuma pingin kalian berdua itu dagang tuh jujur. Dan tahu terima kasih sama saudara. Seperti si Fahri itu. Ibu tahu apa soal balas budi? Hah? Mana balas budi ibu ke kita? Mana? Kepala ibu, Win. Bu, Ibu kenapa, Bu? Ibu nyusahin banget sih. Abang, kita harus bawa ke rumah sakit, Bang. Mau nggak mau kita mesti keluar biaya. Abang, ayo. Ya. Keluar biaya, berobat. Obat ibu mahal banget. Pasti Bang Aziz ngomel-ngomel deh. Tapi ya gimana dong? Untung aja ya, saya kagak ikut keracunan. Tadi ya, di tempatnya Bang Aziz itu, bener-bener heboh banget. Pak RW tiba-tiba datang. Terus langsung protes soal tongseng basi yang dimakan warga pas acara syukuran. Spontan, woi, saya langsung hampir aja pengen muntahin tuh isi perut saya. Pantas aja tuh rasanya tuh ya, agak aneh gitu. Wih juga gue kate. Hah? Dari kemarin udah gue kate. Entu rasa tongsengnya si Ajis. Kalau kata Iput mah B aja. Begono. Kalau kemarin kan B aja. Kalau yang ini itu udah C minus. Waduh. Abang, Apa sih? Datang-datang udah ngerengek aja. tadi tuh pas aku pulang dari apotek, aku lihat ada Dani sama ibu-ibu julid. Terus mereka ngomongin warung kita, sama ngomongin warga yang keracunan tadi, Bang. Kayaknya mereka curiga deh kita pakai daging busuk. Ya terus? Ya terus. Kamu kenapa santai banget? Kita gimana dong? Ya kita tetap jualan aja kayak biasanya. Tunggu duduk. Justru masalahnya, kita ini udah gak punya duit lagi. Duit kita udah habis buat berobat ibu. Aku udah gak punya modal. Si Fahri juga gak mau minjemin duit lagi ke aku. Emang dasar sepupu kamu itu tuh pelit. Masalahnya gini loh, Bang. Kalau kita tetap jualan tongseng, pakai daging yang udah nggak bagus lagi tuh nggak mungkin. Aku tuh males ya tiba-tiba warga datang minta ganti rugi gara-gara keracunan. Rin, daerah sini ada hutan kan ya? Ada. Emang abang mau ngapain? Gimana kalau aku berburu daging aja? Hah? Ya aku cari hewan apa yang bisa aku ambil dagingnya. Sekalipun itu tikus hutan, yang penting fresh. Baru dapat satu lagi tikusnya. Ini susah banget nyari tikus. Suara macan. Macan. Tolong! Jangan ganggu. Pak, makasih banyak Pak, udah nolong saya Pak. Tapi Bapak ini siapa ya? Kok bisa
naklukin macan. Macan itu tunduk karena kekuatan magis dari jimat taring macan ini. Oh, berarti Bapak ini dukun sakti ya? Ini Mbah, ada nggak jimat yang bikin warung saya tuh akan jadi rame, terus saya jadi kaya raya? Kamu bisa pakai jimat taring macan ini. Gantungkan di gerobak jualan kamu. Sedikit saja mereka merasakan masakan kamu, maka mereka akan langsung ketagihan. Dan mereka juga akan merasa cepat kenyang. Kamu harus puasa muti. Dan kamu juga harus memberikan persembahan untuk siluman macan dengan membawa sesajen hewan ternak ke sebuah pohon di tempat yang sepi di kampung kamu. Gak jelas. Kamu nggak tahu aja sih kekuatan dari jimat ini. Tadi aja dukun itu bisa naklukin macan saat menyerang saku dalam waktu sekejap. Bang, kamu tuh ditipu sama dukun itu. Lagi pula mana ada sih macan di kampung ini? Terserah kamu percaya apa enggak. Tapi yang jelas, aku akan coba jimat ini. Aku akan cari ayam buat persembahan sekarang. Kalau berhasil, kita akan kaya raya. Aja kalau nggak bikin kaya raya. Oh, ya. Lagi ngapain bang? Di halaman rumah warga? Oh ini, ya lagi pengen nyari kucing aja. Maklum nggak bisa tidur, jadi bawaannya pengen ngasih makan kucing. Ngasih makan kucing. Makanannya? Iya, makannya mana? Oh gini. Jadi nih aku cari kucing dulu. Kalau misalnya ada, nah baru aku kasih makan. Gitu. Ya ampun Bang Ajis, sampai segitunya ya. Saking demen ya emang kucing begitu ya. Begini aja Bang Ajis, itu deket pos ronda banyak kucing liar tuh. Kesian, makannya tiap malam, kuaci kulitnya lagi dimakan, ya kan? Nah sekalian, Bang Ajis ke ronda juga, kan nggak bisa tidur tuh. Oh iya, boleh. Tapi ya sementara ini aku patroli daerah sini aja. Ya? Iya bener, Bang Ajis bilang, mending kita ke arah musola yayasan aja ya kan? Bener ya? Pamit dulu ya. Oh iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bang Ajis, Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam. Semoga aman semuanya. Dekat Yuk. pos ronda Bang Ajis. Makannya kuaci ya. Siluman macan, terimalah persembahanku malam ini. Mas Aziz, Oh, lagi ngapain Mas di sini? oh ya habis ronda dong. Tapi tadi Mas nggak sempat dengar ada suara jeritan ayam sekitar sini. Kamu ngaco. Mana ada malam-malam ayam jeritan. Aneh banget. Perasaan aku dengar suara ayam itu dari sekitar sini deh. Udah. Mendingan kamu antar ke Walid. Nih, kakek aku keseleo. Astaga Mas, kok bisa sampai ke Seleo? Yaudah, biar saya bantuin pulang. Mas. Iya.
Loh, Jis, kok kamu makannya cuma nasi putih aja sih? Kenapa lauknya enggak? Nggak cocok Bu sama lauknya. Ya seenggak-enggaknya kamu bilang sama ibu, biar ibu gorengin telur. Bosen Bu. Ya nggak apa-apa lah Bu. Aku makan pakai nasi putih aja. Rin, kamu lihat tuh suami kamu makan cuma nasi putih aja. Suruh dia makan lauk tuh, terutama kangkung biar sehat. Kayaknya ada yang aneh nih sama Bang Aziz. Aku curiga dia lagi ngelakuin tirakat. Tapi nanti aja deh aku tanyain. Bu, udah biarin aja. Bang Aziz kan bukan anak kecil. Gak usah diatur-atur makannya. Bang? Kaki kamu yang keseleo gimana? Wah, udah nggak sakit kok. Ya kan semalam kamu dikasih salep. Jis, makanya kalau ronda itu kamu harus hati-hati. Enak ya? Iya Bu. Ya sudah, mendingan Ibu makannya sama Rini aja. Aku mau ngecek jualan, ya. Bang, Ya ampun. lagi puasa mu. Rini, kamu ngagetin aku aja. Ya, aku lagi muasa muti sesuai instruksi dukun yang aku temuin di hutan. Kenapa nggak bilang sih Bang? Padahal nafsu makan abang kan gede. Itu sayur kangkung nggak disentuh sama sekali. Ya habisnya tadi malam kamu nggak percaya. Nah, kalau gitu kamu pastiin ibu kamu nggak curiga. Itu sih urusan gampang Bang. Cuma ya aku tuh masih nggak percaya Bang. Kalau itu gantungan taring macan yang kamu bilang jimat bisa bikin kita kaya raya. Rini, kita buktikan saja. Tadi malam aku udah kasih persembahan buatnya. Sekarang hari ini aku puasa putih. Jadi syarat penglarisnya itu udah komplit. Awas aja ya Bang, kalau sampai kamu kena tipu. Soalnya bukan apa, sisa uang kita itu udah dibeliin daging kambing. Gara-gara kamu cuma bawa 2 tikus doang semalam. Iya, bawel amat sih. Udah, mendingan sekarang kita siap-siap untuk buka, ya. Sedep bener. Wih, Bu Yeyen, Bu Iput, mau makan ya? Ya iyalah, secara dari gua bangun tidur nih, piaraan gua udah request. Dia minta makan tongseng begono, makanya gua kemari. Yaudah, lu bikinin 2, Iya. Lu nggak pakai lama kan? Tak pakai lama pokoknya mah gawatnya. Tuh kan, jimatnya itu efeknya berhasil. Hah, kamu percaya? Kita lihat aja sampai sejauh mana bisa bikin kita kaya raya. Lama-lama dong, udah lapar. Iya. Ini nih ya, tongseng terdebes yang pernah gua temuin nih. Enak banget, ajib. Ini makanya banyak kritikan dari warga gitu. Jadi mereka teh masaknya diperbaiki. Jadi wengenah bikin kita ketagihan. Rasanya tuh enak banget. Kalau tiap hari makan di sini juga nggak apa-apa dah. Mulai sekarang, kita kurangin aja porsinya. Tuh kalau sedikit, mereka juga kenyang. Tapi kalau harga, tetap jangan dikurangin. Kan keuntungan kita jadi besar. Aku nggak nyangka ternyata jimatnya sengefek ini. Nggak cuma narik warga buat beli, tapi jimat itu juga bikin warga lahap. Padahal jelas-jelas yang kita jual tongseng daging tikus dicampur daging kambing yang udah nggak bagus.
kayaknya kita semua tuh harus cobain deh makan di warung tongsengnya Bang Aziz. Enak banget loh kata warga. Terus juga emang rame. Warga suka banget makan di sana. Oh ya? Iya. Berarti saudara sepupu kamu itu udah berbenah dong, Ri? Gimana kalau misalkan kita coba langsung ke sana? Boleh tuh. Pas banget kan kita belum ada yang nyobain. Wah, kalau emang Bang Aziz sudah bener-bener bebenah warung tongsengnya sih, aku jadi makin yakin buat nambahin modal usaha ya. Loh, kenapa sih kayaknya kamu tuh semangat banget ngebantuin Bang Aziz? Ya ampun, padahal kan dulu keluarganya itu kan udah semena-mena sama keluarga kamu. Gimana sih? Kamu tahu dari mana, Mai? Oh, udahlah, udah nggak penting lah ya aku tahu dari siapa. Udah, makanya gini, kamu tuh jadi orang jangan terlalu baik, Pari. Ya, dia kan keluarga aku, Mai. Jadi, kalau emang dia butuhin aku, ya aku harus bantuin. Keluarga apaan? Udah nggak ada keluarga kalau misalnya kayak gini, tahu nggak? Mana ada keluarga yang cuma ada waktu happy doang, waktu duitnya lagi nggak ada, baru dia pergi nggak tahu kemana, bahkan pura-pura nggak kenal. Mai. Ah, Ri. Udah. Ri nggak apa-apa, percaya deh sama aku, dia nggak apa-apa kok. Perempuan tuh kadang butuh waktu untuk dirinya sendiri. Tongseng mbek panas gitunya, iya mangeunah pisan. Di imamna teh ojong nasi hangat gitu. Ditamahan sambal babak gitu. Pasti ngeunah. Semoga aja atunya ieu kolesterol ibu teh henteu berontak gitu. Teu naon, pagi imam tongseng, malam imam tongseng. Nu penting mah ngeunah gitunya. Sora naon eta teh? Ucing apa maung gitunya. Tapi sorana teh gede ngaung gitu. Haling sia teh tong hayang ieu mah tongseng nu aing. Maung. Maung. Maung ya teh. Maung, barangan aja Maung, ganteng-ganteng begini dibilang Maung. Maung lain. Aing teh pacar. Apa sih Bu Epo, kenapa sih? Ada nih teh, beneran? Iya. Atuh lamun beneran ada nih lain maung, lain macan gitu, lain siluman. Antarkan Iput, nanti Iput jelasin. Kan Iput ayo balik. Kemana? Ayo nanti Iput jelasin. Jadi apa-apain ya? Ayo balik. enak banget tongsengnya. Kenapa jadi mimpi macan ya? Aduh. Berarti gue kagak mimpi dicakar macan nih. Nggak ada macan beneran. Aduh. Suara apa ya? Apa cuma saya aja yang dengar? Jangan bunuh saya. Jangan bunuh saya. Jangan bunuh saya. Jangan bunuh saya.
Bang, nguap terus. Masih ngantuk. Emang tidur jam berapa sih? Nggak guna juga. Aku bilang ke Rini kalau aku nggak bisa tidur gara-gara suara macan. Ya, nggak lama kamu tidur, aku juga langsung tidur. Bang Ajis, Oh. pesen tongseng 1 ya, yang pedas. Ya, Bu, Makan ya, di Bu. sini. Iya, makan sini ya. Ya. Tunggu ya. Bentar ya, Bu Makasih. ya. Oke. Udah bang, siapin. Ya. Ah! Abang kenapa bang? Ya ampun, kena kuah. Panas, iya. Ya udah, aku obatin dulu. Iya, iya ke dalam. Panas. Aku tuh masih nggak habis pikir deh sama Fahri. Kenapa sih dia tuh mau banget ngebantuin abangnya? Gak apa-apa kalau emang mau bantuin. Cuman ya setidaknya sampai duit yang kemarin itu dibalikin dulu gitu loh. Iya, Mai. Iya sebentar nih, kamu dengerin aku dulu. Kalau misalnya duitnya udah dibalikin, baru nggak apa-apa dikasih lagi, dicucurin lagi modalnya nggak apa-apa. Iya, aku ngerti. Cuman kan gini loh, maksudnya Fahri mungkin aja baik karena dia pengen usahanya siapa tahu aja semakin maju, semakin berkembang. Nggak ada salahnya kan untuk Iya benar kalau misalnya dipakai untuk usaha. Kalau misalnya enggak, gimana? Duitnya diselewengin gitu aja sama Bang Aziz. Oke, masalahnya gini, ini nggak tahu kenapa ya, Ay. Aku tuh nggak bisa percaya sama Bang Aziz sama Karini. Iya udah gini aja, biar kamu nggak curigaan terus, kita datengin warungnya. Kita lihat, bener nggak dipakai uang untuk usaha uangnya. Males banget aku nggak ah. Ya, biar kamu nggak curigaan terus, Mai. Dan supaya Fahri juga nggak serba salah ke kamu. Ya udah deh, lihat nanti. Iya udah gini aja, biar kita langsung ajak Malik sama Fahri untuk datang juga. Ya biar sama-sama enak ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rik, kok aneh rasanya ya? Kamu juga ngerasain tongsengnya agak kurang enak ya. Kamu suka sama tongsengnya? Ini enak banget. Menurut kamu rasanya gimana? Wah, nagih banget sih ini. Mai, tapi ini Gimana tongsengnya? Ini tongseng terenak yang pernah aku makan. Ini enak banget, rasanya nagih banget. Enak. Enak banget. Syukur kalau begitu, kalau enak. Wah, belum disediain minum ya? Sebentar ya, sebentar. Maaf. Gak apa-apa bang. Waduh, makasih banyak loh. Bisa kok. Ampun, jangan sakit saya. Ampun. Ampun. Bang, katanya mau dipijetin. Lelap banget. Aduh, kok gerah banget ya?
Ini aja kali ya. Krik, dengar gak suara ayam tuh? Iya, dan aku denger, Dan. Tuh kok suaranya Dari aneh arah sana begitu? ya? Astagfirullahaladzim. Ya Allah. Ya, udah berdarah begitu. Ini kok kayak dimakan Iya. binatang buas ya? Astagfirullahaladzim. Olo Ajis, ibu teh ayeuna mah tara masak kitunya. Soalna teh ibu teh hoyong emam we tongseng di warung kamu ketagihan terus. Nya. Kita tentu kudu bersyukur. Ini nih karena Bang Bro Fahri itu orangnya dermawan. Jiwa sosialnya tinggi. Makanya sampai bisa di Kampung Mari tuh ada warung tongseng seenak nih begono. Bener pisan kamu teh Yen. Munyah. Jis, Ya. itu kan warung tongseng itu udah rame banget. Uangnya Fahri dipulangin ya nak ya. Nggak semuanya juga nggak apa-apa. Yang penting kan ada niat nyicil. Ntar aja, Bu. Ini buat modal usaha dulu. Tadi dia, Kang Ajis. Tah, Neng. Mantap, iya mah mantap. Kalau mau pakai acar, yang nggak punya pacar. Oke, Bu ya. Halo, dibacain. Sebentar ya, sebentar. Boleh sih, kakak mau pulang. Lupa sendoknya. Sendoknya di mana? Ya? Hah? Ibu mana ya? Loh. Tadi bukannya ibu di sini? Iya, tadi di sini. Kok mana hilang? Apa jangan-jangan ibu ambil terus mau balikin ke Fahri? Ren, jagain warung mutar ya. Aku tahu ibu kemana. Ibu. Nah iya, jadi makan dulu. Bu. Ibu mau ngapain? Mau ngapain? Balikin duit Ajis, balikin Ajis. Ini uangnya Fahri harus dikembalikan nak. Bu, aku kan udah bilang, duitnya itu aku mau putar dulu, Bu. Buat usaha, buat modal. Ajis, ini uangnya Fahri. Hutang harus dikembalikan, nggak boleh ditunda-tunda. Dia tahu. Bang Aziz, stop ya. Bener kan dugaan aku dari awal. Kamu ini emang orangnya nggak bisa dipercaya. Bang, abang udah megang duit. Bukannya langsung balikin ke Fahri, tapi mana pakai alasan untuk diputerin duitnya untuk usaha. Pasti aku balikin. Fahri itu saudaraku. Pasti juga paham.
Tapi Jis, Fahri itu udah banyak nolong kamu loh nak. Kalau nggak gitu kamu kan nggak punya warung tongseng. Sekarang warung tongseng kamu udah laris loh, udah rame. Bu, itu warung tongseng rame itu bukan gara-gara Fahri, Bu. Itu karena kerja keras aku, Bu. Oh, hebat banget berarti Bang Aziz. Wow, keren banget Bang Aziz kerja kerasnya. Tapi Abang juga inget nggak? Kalau Fahri itu yang udah percaya sama Abang. Dia yang mau modalin usaha Abang sampai rame sekarang kayak gitu. Bener-bener kacang lupa kulitnya ya. Bu, kayaknya Ibu harus kasih tunjuk deh. Kasih tahu caranya, gimana caranya berbalas budi yang benar. Dengar! Aku sama Fahri saudaraan. Kalau kamu siapa? Hah? Pacar bukan, istri bukan, keluarga juga bukan. Rempong ikut campur. Ibu, kita pulang. Udah pulang. Urusan utang itu urusan saya sama Fahri. Pulang, ayo. Bang, jangan kasar sama... Diam. Ibu. Udah diam. Loh. Sakit tangan ibu ini, lepasin. Ibu berani-beraninya. Lepas. Astagfirullahaladzim, Jis. Sakit tangan ibu, Jis. Bu, denger ya. Ibu jangan pernah lancang kayak tadi lagi. Ini semua usaha aku, Bu. Aku pengen gedein usaha aku, baru urus utang. Kalau sampai ibu melakukan lagi, ibu akan aku usir dari sini. Ya ampun, ada apa sih? Kok ribut-ribut? Gak enak loh kalau didengar sama warga. Nah itu, ibu kamu lancang banget. Nih, ngambil duit tanpa bilang-bilang. Pakai ada acara mau balik ke Fahri lagi. Bu, aku udah bilangan sama ibu, jangan pernah ikut campur urusan kami. Ibu cuma... Yang sekarang ibu ke dalam, istirahat. Bang, sesalah-salahnya ibu, dia itu tetap ibu aku, mertua kamu. Jadi jangan pernah teriak-teriak ataupun kasar ya. Iya. Aku minta maaf. Siapa kamu? Jangan. Jangan. Siapa itu? Bang Maya, kagak apa-apa. Bang, maaf. Ayo, santri pulang. Jangan pulang aja. Bapak ya. Astagfirullahaladzim. Kira-kira siapa ya yang nyerang kamu, Mai? Aku juga nggak tahu sih, Ai. Soalnya mukanya ketutupan sama masker. Jadi aku nggak ngeliat mukanya. Aduh. Perih banget, Mai. Gimana ya? Wow. Abang pasti bakal sakit tahan. Kamu ngelihat tanda-tanda aneh nggak? Kayak dia punya tato atau bekas luka di tangan atau apapun itu yang menurut kamu kayak bisa jadi pengingat kamu? Ada yang aneh nih. Dia ngeluarin suara kayak macan.
Jis, Nah, ya Allah, kamu dari mana nak? Itu baju kamu kotor semua. jadi jalan terus kepleset. Astagfirullahaladzim Ajis, ini bukan pertama kalinya loh nak. Ya udah, sekarang kamu ke kamar mandi ya, bersihin baju kamu, ganti baju, terus kamu sholat subuh. Sholat terus. Sholat nggak bikin kaya, Bu. Gue capek mau tidur. Astagfirullahaladzim, Ajis, rezeki itu dari Allah nak. Kamu harus rajin ibadah kepada Allah, bukan malah males-malesan kayak begini. Udah deh, Bu. Aku nggak butuh ceramah dari orang yang cuma bikin beban di rumah ini. Ini dia. Bu Yen, Bu Iput. Enan lu kagak dagang. Oh, ya ada saya nanya, Bu Yen, Bu Iput, kenapa kagak ke lapak saya? Kasih paham pet. Kita teh ada nih mau beli tongsengnya si Ajis gitu. Aduh, emang kagak bosan apa tiap hari makan tongseng mulu, ah? Kalau kata besti gue nih, ngonah pisan. Kalau perlu, duit belanja gue sebulan habis seminggu kagak nape. Yang penting gue bisa makan tongseng tiap hari begono. Ya udah ayo atuh. Bentar dulu. Apa lagi? Udah pada tahu belum soal Maya yang digangguin sama orang misterius? Ele Dani, emang lu kate corong warkam si macem kayak kita ketinggalan berita begono. Yang gua denger lagi nih, suara orang misterius itu Pelan-pelan ngomongnya. mirip banget sama suara macan begono. Kawa suara mau? Nah, kan? Jangan-jangan ya, di kampung kita ada macan jadi-jadi ya? Lu bener banget tuh. Bener eta teh, tapi saha atunya? Nah, itu dia kita harus cari tahu nanti. Itu kan tugas kita investigasi. Tapi ntar ya investigasinya abis gue beli tongseng dulu. Ya. Siap. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nitip satu nanti bungkusin. Ini gantungan apa ya? Ajis, Jangan sentuh ini. astagfirullahaladzim. Ajis, kok kamu marah banget sama ibu gara-gara barang ini? Bu, udah. Ibu nggak usah ikut campur. Ibu nggak usah bantuin kalau cuma rusuh. Astagfirullahaladzim, Ajis. Ibu. Astagfirullahaladzim, Ajis. Bang. Ibu. Ibu pergi, Ibu. Ya Allah, Ajis. Dan ibu sakit, nak. Iya. Astagfirullahaladzim. Ibu, kan udah dibilangin. Ibu mendingan istirahat aja di dalam, jangan bantuin apa-apa. Ya, ayo masuk ke dalam. Astagfirullah. Astagfirullahaladzim. Ya Allah. Ya Allah. Tolong. 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 Suara apa itu? Astagfirullahaladzim. Ajis. Ajis, ini ibu nak. Kamu sadar, Ajis? Aku sadar, Bu. Aku sadar. Tapi memang lebih baik ibu Jangan, Ajis. karena ibu udah menjadi beban buat aku. Apalagi sekarang. Jangan. Ibu udah mulai ikut urusan aku. Lebih baik ibu nggak ada. Bro, udah.
Udah. Bu, bangun, Bu. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Lu dengar kagak? Naonnya? Pas Bu Roda semalam meninggal, Babang Malik ngelihat macan. Ulu yen, bener pisan atuh kamu tanya. Teh cenah mahnya Bu Rodah teh beungeut na teh penuh cenah ku cakaran. Jeung awak na ge pinuh. Kunaon deui atuh lamun lain ku si macan mah. Jangan bicara macem-macem, Bu. Nanti kalau istri saya dengar tambah sedih dan stres. Gue kagak ada maksud bikin bini lu stres. Lagian juga banyak tuh kejadian. Warkamsi udah pada resah tuh gegara tuh macan. Satu lagi nih, Bu Rodah juga kan meninggal gegara itu macan. Jadi kalau bini lu stres, ya bukan gegara gue lah. Pasti gegara tuh macan. Bener pisan eta teh gara-gara macan. Bang, ngomongin apa sama ibu-ibu? Oh enggak ngomongin apa-apa. Tadi ibu-ibu itu cuman ngucapin bela sungkawa. Ya, mereka juga kaget atas kematian ibu yang mendadak. Yaudah, kamu gak usah pikirin tentang kematian ibu, ya. Kemudian kamu istirahat. Ya nanti masalah warung biar aku yang ngurus. Iya. Ya masuk. Tapi kalau menurut aku, kejadian kamu semalam itu nggak wajar, Lip. Dan aku jadi kepikiran sama kejadian aneh yang terjadi akhir-akhir ini di kampung kita. Apa mungkin aja emang benar kalau ada yang bersekutu sama siluman macan? Ya juga sih, aku juga ngerasa aneh kalau tiba-tiba ada macan di kampung ini. Dan ya kemungkinan besar itu gara-gara ada yang ngelakuin pesugihan. Aku harus lidikin ini sih, Lip. Nggak, jangan. Ini terlalu bahaya juga buat kamu. Bahkan siluman macan itu udah makan korban jiwa. Tapi masalahnya kalau misalkan macan itu muncul Siluman macan ini udah makan korban jiwa. Kamu jadi jangan coba aneh-aneh. Ya makanya kalau siluman macan itu muncul lagi, ya kita harus hentikan. Pokoknya kamu jangan ngelakuin apa-apa sendiri ya, Aku pasti temenin kamu. Dan aku juga udah minta warga buat perketat ronda dan lapor ke polisi juga karena kejadian ini udah kelewatan. Iya. Terimalah persembahanku. Ngelakuin sama Bang Aziz ya? Makanya sebelum ini aku juga udah pernah ngeliat Mas Aziz ada di sini. Dia bilang cuma lagi ngecek area aja. Bang Aziz. Lagi ngapain di sini? Apa selama ini Bang Aziz yang bersekutu sama siluman macan? Mana mungkin aku bersekutu dengan siluman macan yang sudah mertuaku. Terus Mas Aziz ngapain sembeli ayam di bawah pohon ini? Ya, karena aku mau berusaha buat tolak bala. Karena mertuaku meninggalnya secara nggak wajar. Dan ini nggak perlu diributin. Tapi kan caranya nggak kayak gitu, Bang.
sama aja itu syirik. Kalau minta perlindungan itu sama Allah, bukan sama pohon. Ya suka-suka aku. Mau gimana caranya? Yang jelas, kalian berdua gak usah ikut campur. Untung aja ritualnya udah selesai. Kalau belum, bisa makin curiga mereka. Aneh banget, Dalif. Hai, tapi tolong kamu jangan gegabah kayak gini. Kalau emang Mas Aziz bersekutu dengan siluman macan, ya berarti dia lebih bahaya daripada biasanya, Ai. Tapi aku nggak bisa diem aja, Liv. Aku harus ngomong sama Rini, biar dia juga tahu. Iya, Ai. Kenapa Aini sama Malik bisa tahu soal Bang Aziz pakai penglaris ya? Bisa gawat nih kalau sampai mereka kasih tahu warga. Kalau emang bener Bang Aziz bersekutu sama siluman macan, apa mungkin Bu Rauda juga salah satu korbannya? Apa iya? Tapi masa Bang Aziz tega itu ibu yang jelas adalah mertuanya? Iya, soalnya Bu Rauda juga meninggal karena terkena serangan siluman macan. Bisa aja itu semua karena efek dari siluman macan. Iya juga ya. Tapi masa iya ibu aku meninggal gara-gara serangan siluman macan? Ya bisa aja kan pas lagi jalan pulang penyakitnya kambuh terus bikin dia meninggal. Mbak Rini, waktu Bu Rauda meninggal saya ada di tempat kejadian. Bahkan saya sempat ngelawan macan itu sendiri. Kalau gitu, emang benar ibu meninggal karena pesugihan yang dipakai sama Bang Aziz. Bang Aziz benar-benar tega dan keterlaluan. Abang, kamu habis makan ternak warga? Bang, Apa? aku mau tanya sama kamu. Soal kematian ibu aku, ada hubungannya sama kamu. Kenapa dibahas lagi sih? Ibu kamu tuh udah tenang. Nggak baik kalau diomongin terus. Udah, aku mau beres dulu. Abang sebentar. Apa lagi? Apa jangan-jangan kamu yang udah ibu aku? Bang, jawab aku. Bang, kalau emang bener kamu yang ibu, kenapa kamu tega dia? Dia itu ibu kandung aku. Kenapa kamu sampai hati ngelakuin itu? Bang, coba aja kalau Malik gak cerita ke aku kalau dia ada di tempat kejadian waktu ibu diserang sama siluman macan. Apa kamu nyembunyiin ini selamanya dari aku? Diam kamu! Kalau kamu nggak mau nyusul ke ibu kamu. Apa kamu bilang? Kamu kepikiran buat bunuh aku juga, Bang? Aku ini istri kamu, Bang. Aku akan begitu kalau kamu nyudutin aku terus. Udah, mendingan sekarang kamu diam aja. Gimana bisa aku diam? Kalau yang ibu aku adalah suami aku sendiri. Karena aku nggak ada pilihan lain. Karena ibu kamu tuh cerewet. Gila ya? Sadaya suara eta tadi. Suara apaan nih? Jangan-jangan eta teh suara eta yen, tapi penasaran kita teh. Itu kagak boleh gitu. Itu suara berantem apa eta? Maksud ibu teh? Kita lihat aja dulu. Ya udah yuk, penasaran. Berisik kamu. Hei kalian, buat bukti, kita kasih ke warga. Sakit. Ayo Bang. Bangun, Bang, sakit. Ya udah tuh, ayo Yan. Ayo buruan. Ya. Apa yang gitu-gitu? Hah?
nih. Mau kemana? Kalau kabur, saya patahin tangan. Ayo ikut, sini. Ayo ikut. Jangan dipatahin ya tuh. Gimana sih? Kenapa sia teh make nyekap kita segala? Lepaskeun sia. Aku aing dibanyakeun sia ka wakam sih. Apa? Laporin. Heeh. Laporkeun sia. Gawas-gawaskeun aing. Berani laporin. Heeh, berani aing mah. Tuh. Masih mau laporin? Masih mau? Mau bisik saya, mau bisik sama, tolongan mah. Dengerin. Kalian semua akan aku jadikan tumbal. Halo banget. Ajen, kita kemana tuh kamu udah lepaskan? Jangan berisik nih, Pak. Gue gak bisa mikir, tau gak? Nah, Maya, Mai. Ya. Lu Mai. Lu lihat ini nggak, Mai? Bu Iyan, Bu Iput. Kamu gimana sih? Bukannya harusnya aku yang nanya sama kamu, Bu Yayan sama Bu Iput mana? Biasanya kan mereka yang sama kamu, bukan aku. Ya, Mai, lu jangan nanya gua lagi dong. Gua kan lagi bingung nih nyari tahu di mana mereka. Waduh, perasaan gua jadi kagak enak nih. Bu Iput, Bu Yayan nggak ada. Apalagi kan mulut mereka tahu sendiri kan, Mai, sembarangan. Gue takut diculik sama Gundurwo, terus jadiin istrinya dah. Ya ampun, tapi pada kemana ya? Harusnya kalau misalnya emang mereka mau pergi, mereka pasti kabarin seluruh warga yang ada di sini. Ini mereka mendadak pergi gitu aja tanpa pamit. Itu dia, Mai, yang bikin gue jadi kepikiran. Aneh banget kan, kagak biasanya. Aduh, beneran culik Gundurwo kali ya. Assalamualaikum, Mas. Waalaikumsalam. Mau makan di sini ya, Mas? 2 porsi. Oke. Ditunggu sebentar ya. Ya. Riki. Sini, Ki. Apa? Ki, ini tolong bantuin ya. Potong-potong ini. Oh, siap. Nah, Ri. Rik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Pak Hari. Makan di sini juga, Ri. Enggak, Lik. Saya cuman mampir aja mau ngeliat keadaan warung sama mau nanyain tentang keadaan Mbak Rini setelah ditinggal sama Bu Rauda. Bang Ajis. Ya? Mbak Rini mana? Oh, Mbak Rini lagi ke rumah saudaranya. Ya, biasalah nenangin diri. Setelah ibunya meninggal, ya dia harus dirinya lebih tenang. Makanya saya punya karyawan. Bentuknya kok kayak taring macan ya? Aku yakin ada sesuatu yang aneh sama Bang Aziz. Feeling aku nggak enak deh sama gantungan itu. Ya, nanti malam pas sudah sepi kita balik lagi ke sini aja. Aku harus pastiin penumbalannya berhasil. Aziz. Oh, ya. Oh, mau makan tongseng? Wah, kebetulan udah tutup. Ya kalau mau makan lagi, besok pagi bisa balik lagi. Kita bukan mau makan ke sini, Bang. Nah, terus? Tapi kita mau nanyain gantungan taring macan. Gantungan taring macan itu sebagai jimat ya? Untuk penglaris usaha Bang Aziz. Tunggu. Nih, maksudnya ya gantungan ini cuman gantungan biasa. Nih, kenapa sih kalian berdua itu selalu
Nyangka saya tuh enggak? Hah? Oh enggak gitu Bang Aji. Kita cuma penasaran aja sama gantungan taring macan itu. Kalau memang nggak ada apa-apa, kita boleh lihat nggak? Ah, sudah. Dengan kalian berdua pergi dari sini. Kita bukan mau aneh-aneh Bang, tapi kalau kayak gini, tandanya emang Bang Aji ngelakuin hal aneh-aneh. Kalian berdua yang aneh. Retokin orang malam-malam. Put, kita kagak boleh nyerah. Kita mesti lepasin ikatan ini, Put. Kamu tuh bener atuh ya. Kalau kita nyerah terus siapa tuh yang mau itunya Bella Wakamsi. Kita geser ke Rini yuk. Rini. Yuk, lengan Iput gak selepas, yuk. Aduh. Lepas ginian. Airin. Buruan yang kabur balik. Deui eta si Adis ka dieu. Ate kudu kabur. Kumaha tuh ieu teh? Udah keluar tuh si Adis. Buat cuma ini nih jalan keluar satu-satunya. Terus kumaha tuh Yen? Kita teh tetap aja nggak bisa lepas, ada teralisnya. Bantuin. Terus kumaha tuh Yen? Ini teralisnya lagi, Put. Dorong lagi. Ayo Yen, bantuan Yen, berat Yen. Cepet bantuin Reni. Ayo tuh, udang kamu tening. Kita teh harus keluar dari sini. Ayo keburu macan ka dieu. Pergi dari sini. Pergi. Ini, pergi. Yen buruan atuh Yen, itu macannya udah mendekat Yen. Lu bawa Rini aja. Nggak mau. Lu bawa Rini pergi dari sini. Nggak mau, Ibu nggak mau pergi. Kita pergi bareng-bareng ya, ayo. Put, lu pergi. Gua nggak bisa. Kaki gua nggak bisa digerakin. Yen, ayo tuh Yen. Ibu bantuin kamu Yen. Udah, Put. Kalau lu sama gua di sini, lu tambah bikin gua nyesel, Put. Lu pergi, lu selamatin Rini. Gua sebatang kara, Put. Kalau gua kenapa-napa, gak bakal ada yang nangisin gua. Lu ada laki, lu pergi. Ibu nggak mau pergi ya. Pergi, Pak. Mau, Ibu mau pergi sama Yeye. Mau jadi Ibu Yen. Tapi kamu harus bertahan ya Yen. Ibu teh pasti balik bawa bantuan ya. Pergi, pergi. Sini. Balikin. Hancurin lagi.
Klik. Itu tadi Mas Aziz. Iya, tapi kamu nggak apa-apa kan? Aku nggak apa-apa, Ai. Tapi Mas Aziz kayak macan, Ai. Berarti bener. Kalau gantungan taring macan itu jimatnya Bang Aziz. Bu Yayan mana? Tolong ini Yayan. Ibu tuh bersalah pisan tuh. Yayan dari sana begitu sekarang. Yayan tuh udah dimakan macan. Nggak bisa jalan kejebak. Bu Yayan. Tolong Bu Yayan. Kirain Yayan gak bakalan ketemu Iput lagi. Akhirnya Yayan selamat satunya. Pokoknya nama Yayan teh jangan tinggalin Iput lagi ya. Iput teh janji gak ninggalin Yayan juga ya. Iya Put. Ampun, jangan sakitin saya. Ampun. La ilaha illallah. Dan. La ilaha illallah. Berhenti dulu. Aduh. Astagfirullah. Buka. Coba Mas, tolong dibuka. Dani, tenang aja. Sini, Dan, tenang. Tolong semuanya tenang. Ini cuma siluman macan. Ya Allah, Bang Aziz. Kenapa kamu jadi macan, Bang? Bapak-bapak, ibu-ibu, hal-hal seperti ini sering banget terjadi di kampung kita. Ini adalah teguran dari Allah, bahwa tidak ada zat yang lebih pantas untuk kita sembah kecuali Allah. Tempat kita meminta pertolongan. Dan hal-hal kayak gini juga sebagai pengingat bahwa jangan sampai ada hal-hal seperti ini lagi di kampung kita. Saya sebagai keluarga dari almarhum ingin meminta maaf karena telah terjadi hal seperti ini di kampung kita. Kita doain sama-sama. Amin ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah.